Di segmen kedua ini, saya sudah mendapat 3 amplop dari tim penyusun pembuat soal. Ada 3, tadi sudah diundi. Yang pertama, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, visi saudara adalah mewujudkan Kabupaten Seluma yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi. Sementara strategi yang akan digunakan adalah 1. Strategi pemilihan pejabat struktural dengan sistem lelang, dan 2. Strategi percepatan dan ketetapan perencanaan. Apakah saudara yakin bahwa untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dapat dilakukan hanya dengan menerapkan 2 strategi tersebut? Waktu 2 menit, silakan dimulai. Ya, terima kasih. Kami berdua sudah sepakat untuk melaksanakan salah satu visi untuk mengadakan suatu penjaringan untuk tenaga-tenaga ASN untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyangkut masalah hal-hal yang prinsip. Salah satu tentu kita bukan merate orang-orang yang memang kita masukkan ke dalam ASN ini bukan karena pertemanan, bukan karena persahabatan, bukan karena kekeluargaan, tapi profesionalisme yang bersangkutan. Sehingga nanti pemerintah Kabupaten Seluma menjadi pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun Seluma kondisi sekarang betul-betul butuh seorang pemimpin yang betul-betul berpengalaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah kemajuan Seluma. Karena Seluma adalah salah satu daerah termiskin di Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu, dan juga angka IPM, indeks pembangunan manusia, paling terendah sekabupaten dan kota Bengkulu, dan juga pendapatan per kapita paling terendah sekabupaten Provinsi Bengkulu. Ini adalah menjadi salah satu PR kita untuk bagaimana nanti loncatan-loncatan yang akan kita lakukan membangun Kabupaten Seluma ke depan yang lebih baik. Tentu harapan kami akan kami ajak semua masyarakat, termasuk tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, para sesepuh, untuk berembuk, mau kita bawa Seluma ini kemana, sehingga ada koordinasi dengan orang-orang tua yang telah mencintai Kabupaten Seluma selama ini. Ya. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 2, biar tidak terlalu tegang. Sekarang pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Pertanyaannya, visi saudara adalah Mila Besamo untuk Seluma Alam. Apa strategi saudara dalam mewujudkan aksesibilitas lapangan kerja, mempertahankan budaya Serawai ke dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma? Waktu 2 menit, dimulai sekarang. Baik, terima kasih dengan moderator. Jadi pertanyaan masalah aksesibilitas. Memang benar kondisi kita pada saat ini di Kabupaten Seluma memang cukup tertinggal. Dan kami dengan Pak Gustianto ke depan bersama seluruh komponen yang ada wajib untuk memajukan Kabupaten Seluma ini. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya kabupaten kita, Kabupaten Seluma, ada 4 ulu. Yang pertama Ulu Alas, yang kedua Ulu Talo, yang ketiga Ulu Seluma, yang keempat Ulu Sukaraja. Dari keempat ulu ini, jikalau dihitung jumlah penduduk mungkin di angka 40 ribuan. Dengan kondisi hal ini ke depan, kepemimpinan ke depan, saya dengan Pak Gustianto memastikan kondisi jalan yang ada di 4 ulu itu wajib mulus.
dengan cara pertama dari pihak eksekutif dan legislatif beserta dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan seluruh komponen yang ada kita rembuk dengan cara serawai, serasan, seijoan. Jadi dengan komponen itu mudah-mudahan akses-akses jalan yang ada di Kabupaten Seluma akan jalan mulus. Mungkin Pak Gustianto bisa menambahkan? 3. Berkait dengan tersebut, kita juga masyarakat Seluma adalah masyarakat yang majmuk dan punya banyak budaya. Oleh karena itu tidak ada salah satu yang menonjol yang menjadi... Ya, waktu habis. Baik, kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 3. Sekarang paslon nomor urut 1. Pertanyaannya, visi saudara berdua adalah terwujudnya Kabupaten Seluma yang berkeadilan, mandiri, dan bermartabat dengan memaksimalkan potensi kearifan lokal. Apa strategi nyata saudara dalam hal ini, terutama dalam memberdayakan kearifan lokal di tengah kondisi pandemi saat ini? Waktu 2 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Bahwa Seluma mempunyai kearifan lokal yang begitu banyak. Di antara lain masalah pertanian, masalah perkebunan yang sudah saat ini sangat menonjol. Di antaranya perkebunan sawit, ngaret, kopi, itu yang tanaman. Sedangkan masalah kebudayaan, Seluma tidak kalah tertinggal dari kebudayaan-kebudayaan yang ada. Yang berikutnya, Seluma adalah penyangga ibu kota Provinsi Bengkulu. Karena itu, dengan berbasis ekonomi kerakyatan, berbasis keunggulan kearifan lokal, mudah-mudahan Seluma bisa terangkat lebih maju lagi. Oleh karena itu, harapan kami, kita harus bersatu menyatukan kearifan lokal yang ada. Di Seluma terkenal dengan bendungan, dengan sungai yang mengalir, dengan hijau hutan yang begitu banyak. Oleh karena itu kita maksimalkan supaya kearifan lokal itu bisa menambah pendapatan asli daerah. Di Seluma banyak tempat-tempat wisata, destinasi wisata berupa air terjun, berupa laut, berupa pantai yang perlu kita tingkatkan sehingga bisa mendapatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Seluma, mari kita bersama-sama membangun Seluma, meningkatkan kearifan lokal untuk memajukan Seluma. Tanpa peran serta kita semua, bahwa Seluma tidak akan maju. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bersatu untuk mengangkat derajat Kabupaten Seluma. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kita kasih nomor urut 1. Baik hadirin dan pemirsa, kita sudah menuntaskan segmen kedua, pendalaman visi misi, dan kita masuk ke segmen ketiga. Masih temanya pendalaman visi misi, tapi mungkin pertanyaannya lebih berat. Sebelum kita masuk ke segmen 3, seperti biasa kita saksikan bersama jeda pariwara berikut ini. Ya hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk di segmen ketiga, masih dalam pendalaman visi dan misi. Saya kembali mendapat 3 amplop yang paslon mana yang mendapat pertanyaan perdana itu sudah diundi tadi. Yang pertama paslon nomor urut 3. Pertanyaannya, dalam RPJPD Kabupaten Seluma disebutkan bahwa salah satu misinya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi
yang bertumpu pada perekonomian rakyat yang kokoh dengan produk-produk pertanian dan pertambangan yang berdaya saing tinggi. Selain itu, ada pula isu perempuan dan anak, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Seandainya saudara terpilih, bagaimana langkah-langkah saudara dalam mengimplementasikan agar sesuai dengan RPJPD yang telah ditetapkan dalam melaksanakan misi dan isu tersebut? Waktu 2 menit dimulai sekarang. Baik, terima kasih. Jadi persoalan yang disampaikan dengan moderator tadi, memang kami dengan saya dan Pak Gustianto yang betul-betul sudah kita membedah. Untuk masalah perkebunan, sama-sama kita mengetahui bahwasanya jumlah sawit, kebun sawit yang ada di Kabupaten Seluma ada 31.486 hektar dengan jumlah hasil yang dikeluarkan setiap tahun itu di angka 71.687 ton. Tetapi tidak di situ saja, Kabupaten Seluma juga memiliki karet dengan jumlah hektar 26.062 hektar dengan jumlah hasil 25.853 ton. Jadi proses-proses yang ke depan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma, kami berdua akan memastikan bahwasanya infrastruktur yang persoalan mendasar pada saat ini akan kami selesaikan dengan baik dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Untuk tambahannya silakan. Baik, untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, jadi kami sepakat bahwa 03 bila diridhoi Allah SWT, maka sosialisasi dan menunda perkawinan usia dini. Oleh karena itu penerapan usia perkawinan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian untuk kekerasan dalam rumah tangga seperti anak, itu kita melakukan sosialisasi baik pada OPD yang terkait maupun lembaga-lembaga sosial lainnya sehingga ini dapat diterapkan dalam masyarakat. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 3. Sekarang paslon nomor urut 2. Pertanyaannya, di dalam misi saudara disebutkan bahwa jika terpilih saudara akan membangun infrastruktur, meningkatkan program wajib belajar 12 tahun dengan biaya gratis, berbasis kajian dan skala prioritas. Selain itu ada pula isu perempuan dan anak serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dengan anggaran Kabupaten Seluma yang terbatas, bagaimana saudara melakukan langkah-langkah strategik untuk mewujudkan hal tersebut? Waktu 2 menit dimulai sekarang. Ini moderator, kita tahu persis bahwa Kabupaten Seluma sebenarnya kabupaten yang cukup kaya, sumber daya alam yang luar biasa, ada bendungan besar 2 buah, ribuan hektar kebun sawit, sudah itu ratusan kilometer pantai, artinya sumber daya alam luar biasa. Tinggal pengelolaannya yang perlu kita intensifkan. Nah, khusus masalah infrastruktur adalah menjadi salah satu yang utama yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang masyarakat kita ada di pedesaan. Sehingga kita ingin mengutamakan kiblat kita ke desa. Karena desalah yang akan menjadikan Kabupaten Seluma nanti bangkit. Tanpa desa, kota Seluma tidak akan pernah bangkit. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami berdua sudah sepakat bahwa infrastruktur adalah menjadi utama. Kenapa demikian? Karena jangan sampai biaya operasional pengangkutan transport lebih besar daripada barang yang diangkat. Sehingga apa yang terjadi? Seperti di Ulu Alas, banyak kebun-kebun sawit masyarakat yang tidak dipanen. Kenapa mereka tidak panen? Karena besarlah biaya transport daripada buah sawit. Sehingga sawit semua tidak dipanen. Dan juga biaya-biaya lain yang memang sangat membebani masyarakat. Saya ketemu dengan mereka di desa, mereka bilang, kami hanya infrastruktur yang kami harapkan, Pak. Tapi kami sudah bosan dengan janji-janji. Karena sudah banyak orang yang berjanji bahwa jalan ini akan diperbaiki. Oleh karena itu kami sangat pesimis dengan janji Bapak. Tapi saya bilang,
yang janji adalah Haji Idris Sumbolon dan Terlian, dan kami pastikan kalau kami jadi bupati, jalan ini akan kami bangun. Dan tentu masalah kekerasan kepada ibu dan anak, ini adalah salah satu program nasional, dan tentu akan kita tekankan di kepala daerah dan juga DPR yang ada di Kabupaten Seloma. Saya rasa ini menjadi prioritas utama kita ke depan. Saya rasa begitu, terima kasih. Ya, waktu habis. Kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 2. Sekarang paslon nomor urut 1. Ya. Pertanyaannya, terdapat 4 kata kunci dalam visi saudara, yakni berkeadilan, mandiri, bermartabat, dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan visi saudara, terdapat 4 misi yang akan diemban. 2 di antaranya adalah memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang proporsional dan terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, ada pula isu perempuan dan anak serta penyalahgunaan narkoba. Jika saudara terpilih, apa strategi yang efektif yang akan diterapkan? Waktu sama 2 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Yang pertama, memang kami berdua ingin memperkuat dan mempertegaskan tentang kearifan lokal. Bahwa di Seluma mempunyai adat yang begitu kuat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal perlu ditingkatkan untuk menanggulangi kenakalan remaja, kenakalan anak-anak yang anak-anak sekolah. Oleh karena itu, kami akan bekerja bersama lembaga yang ada, seperti sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pondok pesantren, dan para ulama untuk meningkatkan, menyadarkan tentang bahayanya, tentang bahaya narkotika dan narkoba, termasuk tentang perempuan, bahwa perempuan dianggap sekarang ini sebelah mata. Oleh karena itu, kami berdua ingin meningkatkan peran serta perempuan untuk ikut membangun supaya Seluma lebih maju. Dengan demikian, apa yang nanti akan kita cita-citakan, yang akan kami lakukan adalah untuk semua, tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, tidak hanya laki-laki, tetapi tua, muda, anak, perempuan sama saja. Dengan kearifan lokal, mudah-mudahan kebudayaan bisa mengingatkan seluruh masyarakat Seluma untuk kembali bahwa Seluma memang sudah berbudaya, beradat yang begitu kuat untuk mempertahankan kelestarian Seluma yang dikenal dengan bumi Serasan Sarawe Seijuan. Oleh karena itu, kami berdua sepakat ingin mempertahankan, memperkuat dan meningkatkan kearifan lokal, mewujudkan Seluma lebih maju lagi dibanding yang sekarang ini. Terima kasih. Ya, waktu habis. Kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 1.